Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yustina Jaziroh, guru fisika di SMA Negeri 16 Garut. Pada video pemecahan masalah kali ini, saya akan membahas bagaimana menumbuhkan disiplin positif murid dengan segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari deskripsi permasalahan. Kita tahu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Namun, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru, hukuman adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Lalu, apa sih akar permasalahan dari kedisiplinan murid tersebut? Ada dua faktor yang menjadi penyebabnya. Dilihat dari sisi murid, murid akan berperilaku disiplin karena motivasi eksternal sebagai berikut. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau menghindari masalah. Kedua, takut dihukum. Ketiga, ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Dan keempat, ingin dipuji atau diakui. Nah, keempat hal ini adalah disiplin murid karena motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar. Hal ini menyebabkan dampak yang jangka pendek saja. Dari sisi kedua, yaitu sisi guru, posisi kontrol guru sebagai pengendali biasanya ada 4. Yang pertama, sebagai penghukum. Kedua, pemberi rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Dan keempat, pemantau. Lalu, apakah yang dapat kita lakukan sebagai alternatif solusi agar dapat menumbuhkan disiplin positif murid? Ya, salah satunya dengan menumbuhkan motivasi internal atau motivasi dari dalam murid yang kita kenal dengan disiplin positif. Dengan memposisikan guru sebagai manajer yang menerapkan setiap langkah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mencakup 3 langkah utama. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya, akan saya jabarkan masing-masing tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Hal ini dilakukan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya, kalimat yang digunakan guru sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu tadi beberapa kalimat yang bisa digunakan saat tahapan stabilkan identitas murid. Tahap kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Karena setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar.
Jika kita memahaminya, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa kalimat yang bisa digunakan guru pada tahap ini sebagai berikut. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu tadi beberapa kalimat yang bisa digunakan pada tahap 2. Berikutnya, tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Beberapa kalimat yang bisa digunakan guru sebagai berikut. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu tadi beberapa kalimat yang bisa digunakan pada tahap 3. Ketika setiap tahapan pada segitiga restitusi ini dapat kita lakukan sebagai guru yang memegang posisi manajer, maka tidak menutup kemungkinan murid akan menyadari kesalahannya dan berusaha mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut dengan sikap yang mandiri, bertanggung jawab, dan dampaknya berjangka panjang. Baik, setelah ini saya akan tampilkan video praktik baik mengenai segitiga restitusi untuk kasus menyontek saat ulangan. Kesini sebentar. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Rizka kemarin sudah ulangan fisika ya? Ya, Bu. Nah, ini hasilnya. Selamat ya. Rizka bangga tidak dengan nilai itu? Iya, Bu. Tidak menyangka bisa menghasilkan nilai sebesar ini dalam fisika. Alhamdulillah. Coba tanya pada hati kecilnya. Rizka benar-benar bangga dengan hasil ini. Apa Rizka sedang menjadi teman yang baik untuk diri sendiri? Sepertinya tidak, Bu. Kenapa? Mohon Ibu, karena sebelumnya saya Rizka melakukan contekan dan menggunakannya saat ulangan fisika. Tapi sebenarnya saya tidak ingin melakukan itu, Bu. Tidak apa-apa. Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan itu. Tapi di sini ibu bukan untuk menyalahkan Rizka. Ibu ingin mengajak Rizka diskusi, mencari solusi masalah ini. Iya, Bu. Ibu yakin Rizka pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal ini kan? Ibu, karena Rizka malu, Bu. Setiap ulangan fisika pasti ada yang bilang sekali Rizka mempunyai nilai bagus di ulangan fisika, tapi susah, Bu, karena materinya saja nggak paham, apalagi nanti menghadapi soalnya. Baik, ibu paham sekarang. Setiap orang pasti menginginkan hasil yang terbaik. Tujuan Rizka juga sudah baik, namun hasil yang baik dan berkah itu diperoleh dari proses yang baik juga. Rizka masih ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Saat ini Rizka masih belum bisa memenuhi keyakinan kelas yang mana? Jujur, karena mungkin
menilai Rizka belum bisa jujur dan kemampuan sendiri, sampai-sampai Rizka harus menyangkal contekan. Menurut Rizka, seberapa penting kejujuran itu, terutama jujur saat mengerjakan ujian? Sangat penting, karena ketika Rizka mengerjakan ujian dengan jujur, mungkin saya akan mendapatkan penghasilan yang akan menggambarkan kemampuan diri saya sendiri, sehingga saya tahu bagaimana yang belum saya pahami. Betul. Sebaliknya, jika Rizka mengerjakan soal ujian dengan tidak jujur, apa dampaknya bagi Rizka? Ada kesenangan semu tanpa tahu sejauh mana kemampuan asli Rizka. Betul. Kalau boleh tahu nih, suatu saat nanti Rizka ingin menjadi orang yang seperti apa? Rizka ingin menjadi orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang saya senangi dan dapat saya percaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Rizka pasti bisa. Nah, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini, gimana caranya? Dan mempersiapkan diri Rizka untuk menjadi orang yang seperti Rizka inginkan. Pertama, Rizka meminta maaf sama ibu karena telah melakukan kecurangan saat ulangan fisika. Iya, ibu sudah memaafkannya, nak. Lalu, Kedua, saya berjanji saya tidak akan mengulanginya. terima kasih. Janjinya bukan untuk ibu, tapi janji pada diri sendiri, ya. Selanjutnya, apa yang bisa Rizka lakukan untuk menjadi orang yang punya keahlian dan dapat dipercaya? Rizka akan selalu belajar giat rajin dan sungguh-sungguh, sehingga saya harus yakin pada kemampuan diri saya, tidak perlu menyontek ataupun melakukan kesalahan lainnya. Dan saya akan memisahkan diri untuk selalu jujur pada diri sendiri, orang lain, dan semoga orang lain dapat percaya kepada saya. Alhamdulillah. Berarti sekarang Rizka sudah paham. Kira-kira Rizka bisa tidak melakukannya? Siap, insya Allah yakin bisa. Bisa ya. Ibu juga percaya Rizka pasti bisa. Jadi tetap jadi Rizka yang ceria dan jujur. Baik, sebelumnya terima kasih atas motivasi dan bimbingannya. Sama-sama. Silahkan untuk kembali ke kelas lagi ya. Atau ada perlu ya tadi ya? Ini boleh. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anidila. Saya dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang cara peneguran guru terhadap siswanya, karena siswa tersebut telah melakukan kecurangan saat ulangan. Nah, kita lihat pada praktikum tersebut, bagaimana sih cara peneguran guru terhadap siswa? Tanggapan saya, cara peneguran guru tersebut sangatlah baik. Karena kenapa baik? Karena ibu guru tersebut mempunyai cara tersendiri. Sebelum menyalahkan siswa, bukan menyalahkan, sebelum menanyakan kepada siswa apakah memang siswa tersebut melakukan kecurangan, ibu tersebut melakukan interaksi ketenangan terhadap siswanya, sehingga siswa ketika berkomunikasi dengan ibu guru akan terbuka, akan jujur. Karena sebelumnya guru telah melakukan interaksi ketenangan sebelumnya. Tidak ada pembentakan ataupun perkerasan apapun di sana, tidak ada. Nah, untuk yang kedua, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut? Bagaimana sih guru menyelesaikan cara tersebut? Apakah langsung menyalahkan siswa? Nah, tanggapan saya tidak, karena pada praktikum tersebut guru melakukan interaksi yang baik sebelumnya, tidak langsung menyalahkan siswa. Malahan guru tersebut menanyakan sebelumnya apa sih alasan dan tujuan siswa tersebut sehingga harus melakukan kecurangan. Karena ibu guru tersebut juga memahami kondisi siswa.
dan perilaku tersebut sangatlah wajar karena kan mungkin siswa juga manusiawi dapat melakukan kesalahan. Dan pada cara penyalahan ini Ibu Guru saya tegaskan bahwa pada cara penyalahan ini Ibu Guru tidak langsung menyalahkan siswa, namun memberikan dulu pertanyaan dengan baik, apa sih alasan dan tujuannya. Nah, yang ketiga, bagaimana sih guru menyelesaikan masalah siswa? Nah, cara menyelesaikan guru tersebut ketika praktikum itu, guru membimbing siswa sehingga siswa tersebut diberikan solusi, mencari solusi tersendiri dengan cara yang baik sehingga melakukan dan memperhatikan nilai-nilai yang telah disepakati bersama sebelumnya, sehingga guru tersebut membimbing dulu, memberikan motivasi dulu, memberikan apa sih tujuan kamu, apa sih keinginan kamu, masa depan apa sih yang kamu inginkan. Nah, sehingga murid tersebut berpikir, oh iya, perilaku yang telah saya lakukan ini salah, cara dengan salah, cara yang salah. Nah, jadi cara penyelesaian guru tersebut pada masalah tersebut sangatlah baik dan berdampak positif terhadap siswanya, sehingga pada terakhir praktikum kita lihat siswa tersebut berterima kasih kepada ibu guru, meminta maaf kepada ibu guru karena ibu guru telah memberikan bimbingan yang baik dan motivasi yang sangat baik, sehingga tidak ada kata pembencian siswa terhadap guru, karena di sana ibu guru sangat menenangkan siswa, sangat memberikan motivasi yang baik dan bimbingan yang baik. Nah, itu. Terima kasih telah menonton. Salam sahabat belajar.